Oke, jadi tadi memperlihatkan hasilnya, tadi memperlihatkan kloratnya yang biru. Nah sekarang hasil itu memperlihatkan ini dan kita namakan etanoil ya. Kalau seandainya nanti berupa C-nya ada 3, jadi dia akan menjadi namanya ngikutin ya, propanoil gitu ya. Nah, kalau 4 butanoil dan seterusnya. Nah, yang kita mau perhatikan itu strukturnya. Berarti OH-nya yang hilang. Berarti OH-nya yang hilang. Kemudian diganti dengan posisi Cl, begitu ya. Nah, sekarang kita mau lihat gimana cara pembuatannya. Ini saya dulu. Oke. Nah, di dalam pembuatannya kita mau lihat eh, seperti mirip dengan ketika dia bereaksi sama OH. Ketika dia bereaksi sama OH. Kalau kita ingat-ingat lagi berkaitan sama alkohol, jadi ada yang kasusnya adalah misalkan alkohol ROH dia direaksiin sama SOCl2 sorry SOCl2 atau PCl3 atau PCl5. Jadi intinya dia ingin mengubah si OH dengan Cl ya. Jadi itu fungsi utamanya. Jadi OH digantikan sama Cl. Nah, kita lihat untuk kasus sekarang yang kita pakai adalah carboxylic acidnya ya, carboxylic acidnya. Kita perhatikan sama-sama, ini adalah ethanoic acid, nanti yang akan digantikan adalah ini OH diganti sama Cl gitu ya. Nah, ini nah yang perlu dihafal memang PCl5 nanti akan menghasilkan POCl3 sama HCl. Berarti yang poin dihafal adalah yang ininya. Karena poin di bagian yang biru itu udah jelas OH-nya diganti sama Cl. Nah, kemudian ketika yang sekarang reagen yang lain itu diganti sama reagennya PCl3. Nah, PCl3 di sini kembali lagi sama OH yang ingin digantikan dengan Cl, kemudian menghasilkan produk lain yaitu H3PO3 gitu ya, H3PO3. Nah, sekarang kita mau lihat lagi sekarang menggunakan SOCl2. SOCl2 sama OH menggantikan Cl. Yang dihafalkan adalah produknya SO2 sama HCl-nya. Nah, kita lihat sekarang berkaitan sama yang namanya condition ya. Jadi conditionnya sekarang conditionnya seperti apa? Yang dimaksud conditionnya adalah di sini ada ditulis no special condition are required. Berarti artinya ya room temperature dan tidak perlu pemanasan apa-apa gitu ya. Nah, kemudian kalau yang berikutnya dengan PCl3 itu adalah di sini perlu heat require, berarti perlu dipanasin dikit. Nah, kemudian kalau condition menggunakan SOCl2 apa? Di sini dibilang no condition are required. Berarti kita boleh bilang room temperature seperti biasa aja, ya. Oke. Nah, ini Pak, ini mah kayaknya udah ya. udah Udah ya. pernah dibahas. Oh, oke. Berarti yang belum pernah dibahas, kita lihat, kita scroll ke bawah dulu. Bentar. Eh, kita scroll ke bawah ya. Yang ini udah pernah belum? Sampai yang Bentar ya. mana ya, yang Venol Oh, juga udah kan. oh, I see. Rasanya, Yang main juga udah kayak reaction with amine. ya.
alkohol. Ini fenol udah ya. Udah beres sih Udah. sebenarnya. Udah selesai. Mau latihan aja, mau latihan aja atau kalau oke, dipikirkan dulu aja sebentar. Kalau dari bookmark itu ini kan hasil chloride. Nah, bab selanjutnya sih organic nitrogen. Kalau saya usul mah ke latihan dulu sih. Udah sok aja. Gimana nih? Bebas. Ya oke, ke latihan dulu aja ya. Kalau latihan udah berkaitan sama fenol-fenol ini, ya kita lanjut ke organic nitrogen compound ya. Tunggu. Oke, ini ada Cl. Oke, kita bisa diskusi yang ini. Udah kelihatan di screen? Udah. Oke. Nah, ini diminta ya bisa tulis dulu kira-kira yang mana susunannya. State katanya relative rate of hydrolysis, kurang lebih siapa yang katakan paling mudah di hydrolysis? Yang mana dulu? Yang ini. Enggak deh. Bukan sih. Oke. Yang kiri. Betul, Mid. Justru yang tadi dimerahin, nggak tahu tadi siapa yang merahin. Mid ya. Ya itu. Nah, oke, that's number one, betul. Oke, yang kedua nanti kita discuss alasannya ya. Yang kiri. Yang kiri, yes, betul. Kemudian yang ketiga adalah yang kanan ya. Oke, kenapa hal ini terjadi? Nah, ini berkaitan dengan hal yang pertama adalah kalau CH3 ini COCl, yang ini berarti CH3 CH2Cl, ini C6H5 strep Cl. Berarti saya gambar yang untuk C6H5 saya gambar benzennya. Oke, nah berarti yang disoroti 2, urutannya oke, urutannya itu kurang lebih 1 poin gitu ya. Nah kemudian reasonnya yang nomor 1 sama nomor 3 aja kita jelasin, yang dua-duanya yang berikutnya di tengah-tengahnya. Nah untuk yang ini dia memiliki delta negatif, yang ini akan menjadi delta negatif maksudnya. Delta negatif berarti yang C dia connect sama 2 atom that has high electronegativity, so make this carbon become more positive ya, more negative, more positive partial ya. Jadi akibatnya karena ini more positif, akibatnya easy attack by yang namanya nucleophile ya, nucleophile.
Nah, berarti penjelasannya berkaitan dengan dua ini, ya, menyebabkan ini. Oke, berikutnya kita mau lihat, nah sekarang yang susah itu kenapa? Yang pasti ketika, Pibon. kenapa? Pibon. Oke, P-bond, betul. Ini berkaitan sama P-bond, benar banget, P-bonds. Nah, kemudian perlu menginvolve atau mengikut sertakan yang ini, lone pair, lone pair in CL itu namanya overlap with electron in p-bonding, electron p-bonding in benzene. Ini elektron p bonding in benzene ring. Overlap ini akibatnya apa? Berarti overlapnya itu akan menyebabkan si bonding ini become more stronger. Jadi stronger. Yes, ya, stronger. Good. Jadi kalau melihat kita, ya itu cukup disebutin di ini ya, mengerjakan si tesnya. Nah, sekarang kalau misal di sini berkaitan, kita dijelasin lebih detail karena supaya lebih lebih oke, maksudnya ini kan double single. Nah, ketika dia masuk ke sini, jadi elektronnya itu bisa elektron movingnya bisa ke semuanya. Jadi akibatnya ngasih gambaran ininya become stronger, ya, karena elektronnya bisa, namanya ini delocalize. Jadi pertama elektron delocalize di sini, tapi karena ada lone pair di sini, delocalize-nya bisa lebih panjang dan akibatnya di sini become more stronger, gitu ya. Itu nggak perlu dijelasin maksudnya ketika ngejawab ini. Oke, ada pertanyaan dulu? Enggak ya, oke. Kita lanjut. Oke, bentar. Yang di sini, oke. Yang B. Di sini hanya diminta state what is mean by the term weak base. Partially ionized. Oke, very good. Jadi base which ionized partially, gitu ya. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya. Sekarang suggest ketika react with HCl, produknya apa? Nah, kalian gambar. Saya tunjukkan dua-duanya. Oh, sama ya. Jadi ngeliatin produknya seperti apa. Kalian tulis. Yang di sini yang atas Alisa, yang bawah Mitch misalnya. Nggak tahu gimana sih. Oke, nah ini berkaitan sama weak base-nya. Kurang lebih di bagian weak base, oke, Alisa, ya oke, betul. Nah, dia akan, karena apa weak base? Weak base ini pasti dia akan accept proton.
ya. Tapi berkaitan bukan weaknya, sorry ya. Berkaitan sama base-nya. Berkaitan sama base-nya. Berkaitan sama base-nya. Ya, dia artinya accept proton. Oke, nah jadinya ini protonnya begitu, berarti yang bisa menyumbang proton itu adalah si ininya, nitrogennya. Gitu. Kemudian apa lagi ya? Dia protonnya walaupun masih mungkin ke sini, ini juga masih mungkin. Ya, dia punya proton. Punya proton. Kemudian, oke, berarti dia akan donate lone pair ke H seperti ini ya. Oke, betul. Ketika dia membentuk bonding seperti ini, maka mau nggak mau dia akan menghasilkan yang namanya plus. Very good. Ya, berkaitan sama plusnya. Di sini plus terbentuk plus, gitu ya. Kemudian Cl-nya gimana? Ya sudah, Cl-nya ada di sebelahnya. Berarti ini H, ini plus, berarti ini Cl minusnya sebelahnya. Oke. Jadi gambarnya seperti itu. Kalau sebentar. Ini oke, saya snapshot dulu. Ada Kenapa pertanyaan? nggak bisa N kiri? Oke, N kiri juga bisa. Berarti dia kalau nyerang ke N kiri jadinya dia Ini salah satu. salah satu, ya, salah satu. Nah, ini ada perkataan ini ya. Molekul epipatidin to nitrogen both which can act as a base. Nah, berarti langsung aja Z, ini H, ini plus, terus Cl minus, gitu ya. Oke, nah kemudian kita lanjut. Saya tak snapshot dulu. Hari ini nggak ada pelajaran kimia ya? Kapan kimianya? Besok. Besok, oke. Oke, bentar. Kalian hiburannya ngapain, Alisa, Michelle? Nggak tahu. Nonton kali. Nggak tahu. Nonton drakor nggak? Ya nonton. Nonton, oke. Oke, yang C sekarang. Once broken-nya pi doang. Yang brokennya pi doang. Yap. Brokennya pi. Hati-hati. Karena dia Dua-duanya. dua-duanya. Coba ketika dia ini kan polymerization ya. Kalau kita lihat
polimernya ini, monomernya. Eh, Nilon 6 monomer is hydrolyzed. Oke, yang hydrolyzed. Oh, yang hydrolyzed. Nah, ini di hydrolyzed. Yang hydrolyzed tuh yang ini. Dianya nanti jadinya adalah yang ini yang tengah-tengahnya tetap. Ini O, ini OH. Kemudian ditambah HCl. Berarti kalau ngelihat ini broken, nah kemudian ini foam. Berarti ada kaitannya sama pi bond nggak? Ada kaitannya sama pi bond nggak? Ada. Adanya kenapa ada? Kenapa kira-kira ada? Kalau Double bond. double bondnya mah tetap ini. Double bondnya kan tetap ada. Perubahan yang terjadi itu adalah dari kondisi ini, namanya H12, dia berubah jadi ini. Yang hanya berbeda itu adalah bagian ini. Artinya bonding ini broken, kemudian bonding ini form. Kalau satu bonding itu dinamakan apa? Kalau berkaitan dengan yang double, itu dia contain 1 sigma sama 1 pi. Tapi kalau yang ini doang, berarti kita berbicara sigma. Yang ini doang juga berbicara sigma. Ini brokennya sigma dong. Yes, brokennya sigma, kemudian formnya sigma lagi ya. Tuh, berarti yang brokennya sigma lagi. Broken sama form dua-duanya sigma. Oke. Bentar. Kita lanjut. Bentar. Saya loading dulu. Ada lanjutannya nih. Nah, sekarang draw nylon. Oke, nylonnya coba tolong gambarkan. Bentar, saya nunggu ini. Oh. Bentar. Kalau sama dosen, kalian belajar juga? Udah nggak ada sekarang. Udah nggak ada? Oke. Ya. Oke, kalian gambar. Nah, yang diminta itu adalah di sini two repeat unit, gitu ya. Kemudian ada, oke, nah paling yang dimaksud two repeat unit, gitu ya. Nah, kemudian Alisa gambar di sini, Mitch gambar di sini sisi kanan.
Oke. H sama OH. Oke, dua-duanya benar. Yap. Yang penting dia membentuk yang namanya amide. Yap. Show fully display. Oke, yang fully displaynya hanya ditunjukkan, diperintahin ke amide bondingnya. Oke, bagus, udah menunjukkan kedua-duanya. Yap. Oke, very good. Nah, kita continue lagi. Nah, oke. Nah, sekarang nomor berikutnya. Wes, mantap. Sekarang ini. Sekarang yang ini. Sekarang tentukan yang 2 alkene. Coba gambarin. Berhubung ada 2, ini Alis janjian aja. Alisa gambar yang mana? Michelle gambar yang mana? Tinggal satu lagi berarti. Kalau
Oke, nah udah. Sekarang udah nulis dua-duanya. Hmm. Oke, nah kita lihat yang kita lihat yang dipotong itu adalah yang seperti ini. Nah, rada Oke, yang pertama ya, bisa aja begini, potong. Yap. Kalau yang ini kan sama dengan bagian ini. Gitu ya. Nah, dua-duanya itu ada kekeliruan gitu ya. Tapi kekeliruannya nggak fatal-fatal amat. Nah, kalau yang mix gambar itu adalah bagian yang ini. Mix menggambar bagian yang ini. Gitu ya. Nah, mungkin Michelle juga ingin menggambar yang bagian yang sama. Alisa ingin menggambar bagian yang seperti Michelle, yang seperti ini CH3. Tapi ini udah lebih jelas ke Michelle gitu ya. Nah, sekarang yang berikutnya adalah ke bagian yang warna biru. Nah, bagian yang warna biru itu berarti mau nggak mau kita pakai yang CH3 ya. Pakai yang CH3. Nah, pakai yang CH3. Di sini CH3 kita samain. Berarti di sebelah sini adalah diganti dengan yang H ya. Tapi ingat di bawah CH3 juga masih ada, di sininya masih ada CL nih. Di sini masih CL. Berarti ini yang perlu diperbaiki ya. Berarti ini coret, ini coret. Berarti ini diganti dengan H, di sini diganti CL. Oke, tara, sudah selesai. Jadi gambarnya seperti Kalau aku ngambilnya yang kayak tadi yang Iya, sebentar. Bentar, kok saya hapus kalau semuanya. aku ambilnya kayak tadi kayak Ya. nih. Terus Ha-ha. satu lagi yang sebelah sini boleh. Oke. Jadi maksudnya Alisa ngambil yang dari sini sama sini. Betul nggak? Yang dari benar. Iya. Dari sini sama sini. Oh. Nah. Oke. I get it. Nah, oke. Oke. Nah, saya coba gambarin. Oke, kalau pengen ini tadi Alisa gambarin di sini ya. Oke, betul. Nah, itu betul. Itu masih boleh. Nah, jadi ngambil yang ini. Berarti yang satu lagi adalah harusnya jadi ada dua alternatif jawaban ya. Boleh dari sudut pandang yang ini agak digeser dikit. Dua-duanya boleh. Ada CL. Harus ada CL-nya. Harus ada CL-nya. Coba CH3 CL CH2. Oke, nah ini 1 menit lagi udah ini ya, putus lagi ya nih ya. Nah, ini yang tadi ini sama ini kurang lebih jelas ya. Ada pertanyaan nggak? Nggak ya. Enggak. Oke, very good. Ini akan putus beberapa detik lagi. Bentar.
Oke, nunggu Sinch. Kita nunggu Miss dulu ya. Saya ambil minum dulu buat Anissa. Oke. Oke, udah masuk semuanya. Sekarang yang E sekarang. Yang E. Yang E. Explain why polyamides normally biodegrade more readily than polyalkene. Nah, kira-kira kenapa dia? React easier. Sorry apa? Reactnya easier. Sorry. Apa putus-putus? Reactnya easier. Oke, react-nya easier. Yap. Nah, easier-nya mungkin diperjelas yaitu dengan cara broken down by hydrolysis gitu ya. Jadi kalau yang kita kenal jadi polyamide pasti ada yang namanya polyamide-nya tag. Ini tadi atasnya kita bilang hydrolysis ya. Jadi easier broken down by hydrolysis process. Nah, kayak gitu misalkan ya. Oke, kita lanjut. Oke, nah kemudian wait. Yang ini dia. Deduce the identity of compound H. Draw on the box. Ya, bisa mau jawab Alisa coba dulu, mau Mitch dulu silakan.
Ya menurut Alisa apa, ya menurut Miss-nya apa. Tadi tulis gambar berarti bentar. Alisa di atas, ya Miss-nya di bagian bawah. Di sininya ya. Kalau itu oke. Gimana sih? Yang perlu diperhatikan itu dari jembatannya. Kurang lebih kalau dari sini ke sini apa kira-kira? Di tengah-tengahnya apa? Yang patokan yang bisa kita analisa itu adalah oh ini bagiannya sama. Ini bagiannya sama. Berarti ini bagian yang utama yang pasti di molekul di bagian H itu pasti ada gitu. Nah, habis itu dikembangkan gimana ya gitu. Nah, paling yang perlu dianalisa dari ini sebelumnya jadi ada apa, terus dari informasinya dari sini ke sini. Ya, bagian itu udah ada. Nah, kemudian yang perlu diperiksa itu udah. Nah, ini berubah menjadi apa? Kemudian berubah menjadi apa? Terus berubah jadi ini. Kok bisa? Kira-kira apa dia ya? Berarti kemungkinan ini kan karbonnya masih ada, ini karbonnya masih ada, ininya masih ada, ini masih ada kan? Ini masih ada, berubah jadi sesuatu. Nah, kemungkinan ininya juga masih ada. Nah, berarti kalau saya lanjutin berarti yang Alisa udah mendekati gitu ya. Karena karbonnya ini ada, karbonnya ada, ini karbonnya ada, di karbonnya ini kemungkinan karbonnya ada. Nah, kemudian yang jadi konsentrasi fokusnya adalah
Oke, ini teh ada double bond. Nah, ini teh ada O. Nah, kira-kira apa ya yang katakan bisa 2 step berubah jadi ini, habis itu berubah jadi ini? OH. Yes. Coba gambarkan OH-nya di mana? Nah, oke, very good, Mitch. Nah, gambarin OH-nya ada di mana? Oke. Hmm. Ya. Oke, nah, perlu hati-hati. Kemungkinan memang si OH-nya bisa di sini. Oh, enggak. Atau bisa di sini. Oke. Nah, bentar. Kalau di sini OH, hati-hati. Berarti kalau OH di sini berarti mengurangi jumlah karbon. Ini kan ada karbon, ini Ya. sudah tidak ada karbon. Berarti enggak ya. Nah, lebih make sense itu adalah ketika di sini dia berubah jadi seperti ini. OH-nya di sini. Gitu ya. Nah, sekarang OH-nya di sini, kemudian baru bisa dia lari ke sini. Ya, ke double bond-nya. Oke, nah, berarti adalah gambar yang dihasilkan adalah yang Alisa buat ya. Ada pertanyaan dulu, yes, lanjutin. Oke, good. Nah, sekarang bentar, ini saya tak di ke bawah. Saya mau discuss sesuatu. Oke, ada pertanyaan dulu mengenai sebelumnya? Enggak sih. Enggak ya, oke. Nah, saya mau bahas yang ini. Tadi saya lihat-lihat di bagian skimnya. Oke, yang ini, yes, yang mengenai ini. Jadi secara apa yang dibilang ya? Bentar. Oke, secara ngelihat bondingnya doang, eh, itu sigma. Jadi yang putus sigma, yang form juga sigma. Tetapi ternyata perlu dilihat adalah si mekanismenya. Nah, ini mekanisme yang mekanisme dari hidrolisis. Nah, kita lihat di sini mekanisme hidrolisisnya. Oke, nah yang kita pelajari karena mekanismenya. Ini tadi udah dijelasin, ini delta positif ya. Ini delta negatif, ini delta negatif ya. Berarti ini mau nggak mau dia attack. Yang ini kita namakan nukleofil. Nah, movingnya kita ikuti movingnya ke O, ya bondingnya di sini. Bondingnya ke O, jadinya ini jadi single bond, gitu ya. Single bond. Nah, kemudian dia balik lagi. Jadi dalam proses yang pertama, step 1 itu adalah dia broken pi bond, gitu ya, pi bonds. Nah, kemudian kita balik, kemudian dia kembali ke reaksi ke sini, ininya putus. Reaksi yang kedua adalah step yang kedua, sigma bond broken. Sigma bond broken ya, sigma bond broken. Jadi ketika sigma bond broken, dan juga di sini adalah pi bond forming ya.
Bentar, bentar, bentar. Nah, mungkin jadi membingungkan. Nah, saya perjelasin gini. Oke, 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 oke. Nah, ngelihat ininya dulu. Berarti ngelihat ininya ya. Python, ya, Python. eh, nah, ini rada rumit. Nah, yang perhatikan ini sama ini. Berarti yang kalau diperhatikan itu berarti Python broken. Gitu ya. Oke, Python broken. Nah, kemudian eh, melihat ini artinya sigma bond forming gitu ya. Nah, oke. Nah, sekarang kita ngelihat step kedua. Ini step 1. Step 1-nya ada pertanyaan dulu nggak? Enggak. Nggak ya. Oke sih. Nah, sekarang step 2. Di step 2 yang perlu diperhatikan di bagian yang ini dan ini. Ini artinya Python forming. Gitu ya. Oke. Kemudian berikutnya ininya ada di sini nggak ada CL ya, artinya sigma bond broken. Nah, jadi dari informasi yang ini berarti kita peroleh berarti yang broken itu ada dua, pi sama sigma. Kemudian yang katakan foaming itu juga ada dua, pi sama sigma gitu ya. Nah, dari informasi ini kita dapati bahwa dua-duanya yang terjadi ya. Dua-duanya yang terjadi. Ting. Sekarang bentar, kita lihat yang atas. Jadi jawabannya itu yang berkaitan sama ini adalah yang ini ya, dua-duanya, both P and pi. Jadi ngelihat mekanismenya. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya, yang berikutnya. Yang ini kalau yang ntar ya. Oke, yang ini yang dimaksud adalah reagent sama condition. Reagent sama condition. Reagent sama condition. Nah, oke, step 1 Alisa, step 2 Mitch, step 3 saya.
Ini Alisa. Ini Mitch. Ini saya. Sok dicari dulu. Oke, kalau Alisa nulisin oke. Kalau mix dari H ke phenylethyl apa kira-kira? Asil yang step 2 itu berkaitan sama alkohol berarti. Alkohol sama alkin. Aku Lupa, oke. Nah, kita bahas step 1 dulu ya. Step 2, oke. Nah, step 1, oke, ini masih hubungannya sama yang tadi yang kita bahas asil chloride ya. Dia karena ingin mengkonekkan ini, jadi dia reaksiin sama si CH3 kemudian OCl gitu ya. Sorry, ada wrong di sini. Ini Cl. Nah, kemudian dia masih perlu ada ini ya, ada katalis enggak? Sebentar. Alkohol sama fenol. Nah, ini berkaitan sama bensin soalnya. Wait. Saya cari bentar untuk memastikan. Oke. Yes, masih tetap need catalyst. Oke, need catalyst karena di sininya benzen soalnya ya. Bensin berarti need catalystnya AlCl3. Jadi kalau ini namanya kita bilang namanya acylation.
namanya acylation. Ya, acylation. Nah, tulisannya kayak gini. Kalau sambil ingat, ini oke, acylation ya, acylation. Nah, yang ini sebenarnya namanya acylation. Kalau acylation itu yang dimaksud adalah dari oke, benzen itu dikoneksikan sama misalkan CH3. Nah, kalau alkyl berarti ini alkyl, nambahin alkyl. Kalau acylation nambahi asil, ini adalah asil gitu ya. Oke, nah kemudian kalau berkaitan sama yang bawahnya, oke, nah sekarang yang berkaitan sama bawahnya yang step 2. Step 2 itu dari sini kita namakan reduction. Berarti reduction kita need reducing agent. Nah, reducing agent bisa macam-macam. Ada 2 yang kita kenal. Pakai LiAlH4. Ini conditioner in dry ether. Kemudian bisa juga menggunakan alternatif yang kedua NaBH4. Yang ini mah in water. Gitu ya conditionnya. Nah, ini dia need reducing agent. Nah, step 3. Step 3 dia ke sini. Ini nah making double bond. Nah, making double bond ini kaitannya ini memang perlu hafal. Itu adalah hafalannya adalah menggunakan concentrate H2SO4 kemudian dengan perlu informasi yaitu heat gitu ya, conditionnya. Ini condition. Oke. Ada pertanyaan mengenai yang bagian ini tiga step ini? Ada pertanyaan nggak, Mitch, Alisa? Nggak ya? Nggak. Oke. Paling sampai sini dulu ya. Nanti kita lanjutkan minggu depan. Oke. Ya. Oke, thank you, Mitch, thank you, Alisa. Terima kasih, Pak. Yeah, you're welcome.